Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Mungkin lanjutin apa yang disampaikan Bu Win terkait dengan mata kuliah ini, saya coba apa menjelaskan atau diskusi kaitannya dengan ground shaking. Kalau yang kemarin terakhir apa aja, Mbak, yang sudah disampaikan? Ada semua di Classroom, Fir. Jadi sudah tentang teori gempa, kemudian dari Pak Anang tentang pemetaan sesar aktif, terus menghitung menghitung apa kemarin Pak Anang itu? Pemodelan numerik lah intinya dengan software Nera, lalu dikenakan SHA sama terakhir relokasi. SHA berarti belum sampai apa detailnya Belum sampai detailnya. di classroom ya, Mbak? Nggak apa-apa, Fir, ditambahkan atau ulang-ulang juga biar banyak dapat insight. Ya mungkin apa ya, kali ini mungkin diskusi tentang apa ground shaking sebenarnya. Nah, apa mungkin juga sudah dibahas katanya seismic hazard analisis atau analisa bahaya, bahaya gempa. Nah, kalau secara umum ya bisa dibagi tiga lah. Pertama tadi pendefinisian sumber tadi, identifikasi apa sesar aktif. Mungkin banyak mata kuliah apa banyak kuliah tamu yang juga sudah disampaikan terkait dengan bagaimana mendefinisikan potensi sumber gempa tadi. Kemudian apa yang kedua adalah ini yang berkaitan dengan apa ground shaking tadi. Sebenarnya ketika terjadi gempa tadi ada gelombang merambat tadi mengalami apa, banyak banyak fenomena sebenarnya. Yang paling utama adalah tadi apa karena fungsi jarak sebenarnya energinya juga berkurang. Jadi kaitannya dengan apa ground shaking tadi atau ground motion apa semakin jauh dari sumber getarannya makin kecil gitu atau apa goncangannya makin kecil. Nah, yang terakhir untuk di seismic asset sebenarnya kaitannya dengan risiko bahayanya seperti apa gitu. Nah, mungkin kali ini saya coba apa diskusi tentang poin nomor dua ini apa yang bagian dua ini kaitannya dengan fungsi atenuasi gelombang dan deliniasi efek lokal. Nah, secara umum sebenarnya tadi apa kalau kita mendefinisikan sumber kan berarti kita harus tahu karakteristik patahannya seperti apa. Ini contohnya yang mempengaruhi kota Surabaya ada beberapa patahan yang dianggap aktif, kemudian apa mengakomodir adanya potensi getaran atau ground motion yang diakibatkan oleh zona subduksi di selatan Jawa, kemudian ada istilahnya apa gempa background. Gempa background ini sebenarnya simplifikasi dari ketidaktahuan kita tentang mekanisme sumber yang mungkin terjadi. Nah, biasanya dia di lokasi-lokasi yang sebenarnya berasosiasi dengan patahan juga, terutama yang apa zona-zona apa cukup jelas batas-batas lempeng atau apa zona-zona lemah gitu. Biasanya ada beberapa kategori kalau berdasarkan buku Pusgen atau berdasarkan referensi, mulai yang dari shallow sama deep. Nah, nanti klasifikasi kedalamannya yang berbeda-beda. Ini terkait tadi sumber. Kemudian saya bergerak dari sini dulu aja. Apa mungkin nanti kalau yang familiar dengan MATLAB bisa apa browsing atau googling di dicari kaitannya ground motion prediction equation. Nah, sebenarnya ground motion prediction equation ini adalah bagian dari mensimplifikasikan kalau ada kejadian gempa dengan momen magnitudo tertentu dan jarak tertentu, kira-kira di permukaan yang kita evaluasi itu getarannya seperti apa atau goncangannya seberapa besar gitu.
Nah, seberapa besarnya tadi dipengaruhi tadi ada local set effect. Nah, local set effect biasanya direpresentasikan dengan VS30 atau average survey velocity, apa rata-rata sampai kedalaman 30 meter, kemudian apa tipe pensesarannya. Nah, masing-masing tipe pensesaran tadi punya scaling faktor yang berbeda, terutama apa yang cukup signifikan atau yang paling besar adalah reverse faulting atau thrust fault. Ini yang apa, scaling faktornya paling tinggi. Jadi ketika ada gempa dengan mekanisme apa, reverse fault atau thrust fault, dia relatif lebih besar kemungkinan goncangannya dibanding dua tipe pensesaran yang lain. Kemudian yang lain apa ada efek basin depth. Ini sebenarnya juga bagian dari apa local set effect. Jadi di setiap daerah apa punya kedalaman. Kalau mungkin di sebelumnya juga sempat dibahas ada istilahnya engineering bedrock, ada bedrock, ada basement gitu. Kalau di geologi kita kenal basement sebagai apa batuan beku atau batuan keras yang jadi dasar sedimen. Nah, di sini apa sebenarnya tadi apa relatif hampir sama kalau kalau BDEP di sini dikarakterisasi dengan apa nilai survey velocity atau VS lebih besar dari 1.500 itu dianggap sebagai kontras basinnya. Jadi yang di atas basin ini, di atas apa layer dengan kecepatan gelombang geser 1.500 itu yang dianggap sebagai basin ini. Nah ini sebenarnya peran geofisik tadi ya Pak, menggambarkan distribusi WS30-nya seperti apa, kemudian apa dengan berapa metode kita mendefinisikan tadi kedalaman apa layer dengan nilai kecepatan 1.500 berapa, nah baru kita bisa bergerak ke ground motion prediction equation. Nah, ini contohnya ada yang dikembangkan Glacier Kalkan, tapi sebenarnya ini nggak dipakai di Pusgen. Jadi secara nasional kita sudah punya peta bahaya gempa yang didevelop dari Kementerian PUPR. Nah, di situ ada beberapa ground motion prediction equation atau persamaan apa ground motion yang digunakan berdasarkan karakter sumber masing-masing itu. Nanti ada penjelasan. Nah, dari hasil hasil kalkulasi ground motion prediction equation ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah Recording in progress. adanya apa perhitungan PGA atau apa ground acceleration apa peak ground acceleration atau apa percepatan puncak dari ground motion tadi. Sebenarnya ground motion tadi kan sebenarnya getaran. Nah, getaran tadi dikarakterisasi dari percepatannya atau akselerasinya gitu. Nah, akselerasi maksimum tadi yang mempunyai daya rusak. Jadi apa kuantifikasinya dengan PGA. Nah, karena getaran adalah time series atau fungsi dari waktu, masing-masing getaran tadi punya karakter frekuensi gitu. Jadi selain besarannya berapa, kita juga mengkarakterisasi tadi frekuensinya ada. Biasanya yang dipakai adalah 0,1 apa 1 second, 0,2 sama sama sekian sekian nanti ada penjelasannya saya lupa. Nah, apa ini contoh contoh hasil perhitungan GP tadi dengan sumber gempa magnitudo 6, kemudian jarak dari lokasi atau titik yang distudi adalah 4,4 km, kemudian nilai PS30-nya adalah 350 meter per second. Nah, sebagai fungsi periode, apa besaran akselerasinya berubah apa tergantung periodenya tadi bervariasi. Biasanya semakin tinggi periodenya dia makin melemah. Nah, puncak puncak akselerasinya ini yang apa paling diperhitungkan karena dia apa dianggap mempunyai daya rusak paling tinggi.
Makanya kuantifikasinya itu nilai PGA-nya tadi. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya lokasi yang kita studi atau yang kita pelajari, kan dia punya karakteristik geologi tertentu, baik dari sisi topografi maupun distribusi batuan di dekat permukaan. Nah, ini juga penting juga kaitannya dengan local site effect tadi. Kemudian tadi estimation bedrock tadi, bedrock di sini yang kaitannya dengan phase 30 sebenarnya bukan bukan yang 1.500 meter 1.500 meter per second tadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk peta nasional yang dikembangkan PUSGEN atau Pusat Studi Gempa Nasional. Dia menggunakan beberapa persamaan GMPE atau persamaan atenuasi yang dikombinasikan berdasarkan karakter source-nya tadi. Kalau di model gempa patahan dia pakai shallow crustal, ada 3 persamaan yang digunakan sebagai perhitungan untuk mengestimasi ground motion-nya tadi. Kemudian untuk subduction juga dia punya persamaan sendiri. Kemudian untuk yang gempa intraslab, nah gempa intraslab ini sebenarnya gempa dengan kedalaman cukup dalam. Ini di batas lempeng, biasanya di zona subduksi atau zona divergensi yang menggunakan persamaan ini. Nah, ketika kita di selatan Jawa ada zona subduksi, nah biasanya digunakan persamaan ini, terutama yang di Benioff zone, yang di kedalaman lebih dari sekian kilometer gitu. Kemudian, nah kaitannya dengan site klasifikasi mungkin juga sudah dibahas dengan pada pertemuan sebelumnya. Sebenarnya ada beberapa metode atau beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengkarakterisasi atau mengklasifikasikan jenis tanah atau soil classification. Nah, soil classification ini sebenarnya tadi berkaitan ketika kita tahu bahwa gelombang seismik akan mengalami amplifikasi atau akan mengalami penguatan ketika melewati medium yang relatif velocity-nya lebih rendah. Nah, atas dasar itu akhirnya dibuatkan klasifikasi jenis tanah, dikarakterisasi berdasarkan, kalau teman-teman sipil biasanya menggunakan pendekatan sumuran, jadi dilakukan pemboran untuk mendapatkan nilai NSPT atau jumlah SPT average dalam dalam 30 meter, kemudian dihitung biasanya ada KPA-nya juga. Nah, selain itu juga bisa didekati dengan pendekatan gelombang seismik geser. Nah, gelombang seismik geser ini metodenya macam-macam. Yang mungkin familiar adalah digunakannya metode mikrotremor untuk mengetahui distribusi baik secara lateral maupun vertikal nilai kecepatan gelombang gesernya. Nah, kemudian dirata-ratakan. Nah, kalau ke kolom yang paling kiri ini klasitusnya ada SA, SB, SC, SD, dan SE. Nah, klasitus ini merepresentasikan sifat fisik sebenarnya. SA karena dia dianggap batuan kerasnya. Nah, batuan keras tadi dianggap bedrock atau basement tadi mempunyai nilai lebih dari 1.500 meter per second gitu. Nah, untuk NSPT semakin dia keras, jumlahnya itu dia makin tinggi juga. Nah, kemudian untuk yang dianggap batuan range-nya dari 750 sampai 1.500 meter per second. Kemudian ke yang tanah keras, jadi dia belum mengalami litifikasi, dia atau unconsolidated sediment, range-nya dari 350 meter per second sampai 750 meter per second. Kemudian ada kelas yang lebih bawah lagi. Nah, untuk kelas SE dan SF sebenarnya dia berdasarkan tadi, dia lunak,
tapi punya karakteristik tertentu, makanya dia didekati dengan apa uji yang lain itu bukan hanya dikarakterisasi dari NSPT dan PS30. Dan nah selain tadi karena sifat fisiknya tadi berbeda-beda di setiap lokasi yang diuji, nah dia akan mengalami amplifikasi gitu. Nah, amplifikasi sebenarnya apa? Tadi penguatan dari amplitudo getaran yang terjadi dari sumber merambat dia mengalami peluruhan, tapi ketika dia ada kontras velocity atau kontras sifat fisik batuan tadi, dia akan mengalami penguatan tadi. Makanya istilahnya amplifikasi. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin pernah dengar ada istilah deagregasi. Ini adalah kalau apa yang bawah ini adalah fungsi jarak, ini fungsi magnitud atau fungsi besaran gempanya, ini fungsi PGA-nya. Jadi semakin dekat dengan sumber, dia getarannya atau peak ground akselerasinya makin besar, semakin besar magnitudonya, dia juga ground motion-nya juga makin besar gitu. Kemudian apa lagi? Oke, mungkin yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Dites aja, Fir. Suruh ngomong. Yang paling atas siapa sih? Muhammad Zidan Noval Cilegon. Hadir? Hadir, Pak, hadir. Nggak, dari penjelasan saya kira-kira yang paling dominan apa? Apa yang mempengaruhi getaran tadi? Tadi dari persamaan GMPE atau per ground motion prediction equation tadi, kira-kira yang paling dominan apa mempengaruhi besaran getaran di permukaan itu apa kira-kira? Kalau dari saya, seingat saya pas ngolah sebelumnya itu Pak, kalau surface ground motion dipengaruhi oleh acceleration maksimal ya Pak. Apa betul Pak? Kalau jika salah mau diperbaiki. Tadi bahwa ground motion itu kan dikuantifikasi dengan akselerasi tadi. Nah, sebenarnya yang dominan adalah tadi besaran dan jarak sebenarnya. Jadi semakin besar gempanya, ya ground motionnya makin gede gitu. Tapi tadi balik lagi semakin dekat dengan sumbernya dia makin besar, makin jauh dia makin kecil gitu. Nah, sebenarnya tadi peran geofisik tadi dalam mendukung pemetaan seismik saat ini tadi pertama tadi adalah karakterisasi sumbernya dengan berbagai metode yang kita pelajari kan banyak mulai dari seismik, seismologi maupun non seismik ada gravity, magnetik, MT segala macam. Nah, dari berbagai metode geofisik tadi kita mencoba tadi mendelineasi apa potensi sumber tadi. Nah, potensi sumber tadi kalau kita sebagai geofisik yang kita capture adalah kondisi statik gitu. Nah, kalau yang tadi ikut kuliah tamunya Pak Susilo adalah menggambarkan proses dinamiknya atau proses deformasinya. Jadi barangnya kita yang cari, kalau teman-teman geologi biasanya pakai surface mapping, kalau kita subsurface mapping, nah untuk dia aktif atau enggak biasanya dikuantifikasinya atau di assessnya atau
taksirnya berdasarkan pengamatan deformasi dari teman-teman geodesi gitu, dari GPS atau bisa juga apa pakai INSAR gitu. Nah, tadi adalah karakterisasi sumbernya, kemudian tadi yang berikutnya adalah yang dominan dalam mempengaruhi besaran getaran tadi adalah local set effect atau efek lokal tadi, kondisi geologis setempat. Misalkan ketika kita berada di Surabaya, antara kemungkinan getaran yang terjadi di sekitar Waru dan di utara Surabaya agak berbeda karena kondisi geologinya berbeda. Yang utara adalah relatif endapan aluvial Sungai delta Sungai Brantas, sedangkan di sekitar Waru adalah relatif batuan keras yang sudah tersingkap. Jadi karena sifat fisiknya berbeda, ketika terjadi gempa, getaran yang teramplifikasi berbeda antara di utara Surabaya dan selatan Surabaya. Nah, peran kita tadi mengidentifikasi besaran VS30, kemudian selain itu juga, bentar saya ada gambar ini. Nah, selain didapatkan dari metode indirect, geodesi kan biasanya pakai pendekatan tadi mikrotremor kah atau MASW. Nah, selain itu juga ada pendekatan dengan borehole atau dari lubang bor, kemudian dilakukan apa downhole seismic survey. Nah, downhole seismic survey sebenarnya menghasilkan nilai VS juga gitu. Nah, ini contohnya dalam satu lubang sumur dikorelasikan antara hubungan jenis litologinya, kemudian ada NSPT-nya, kemudian nilai VS30 yang didapatkan dari downhole gitu. Nah, batas litologi tadi sebenarnya mengkarakterisasi potensi getarannya tadi membesar atau mengecil. Nah, kalau secara kuantitatif biasanya dinilainya tadi dari nilai average shear wave sampai 30 meter dan average SPT sampai 30 meter tadi. Nah, ini yang nantinya masuk ke soil classification tadi gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, untuk pendekatan ini sebenarnya banyak tugas air yang sudah dikerjakan kakak tingkatnya sebenarnya mulai dari angkatan 2013 sampai terakhir di 2019 kayaknya sudah banyak yang mengerjakan model-model seperti ini. Kemudian kalau mikrotremor sudah pernah akuisisi berarti ya? Ini angkatan berapa sih? Sedang mengambil, Fir. Itu 2021. juga ini 2000 tahun ketiga, semester 5, 21 ya. Nah, berarti kan sudah familiar dengan metode mikrotremor. Kalau seismiknya MASW sudah akuisisi berarti ya, atau belum? Enggak ada. Enggak diperkenalkan untuk di MASW praktikum. tadi. Okay. Enggak. Jadi Nah, refraksi sama refraksi saja, Fir, yang waktu praktikumnya. Refraksi. Oke. Nah, sebenarnya tadi kenapa saya coba konfirmasi tadi bahwa yang kita karakterisasi adalah lebih ke shear wave-nya dibanding compressional wave atau P wave-nya. Nah, yang kita dapatkan dari metode refraksi kan lebih ke P wave gitu. Refracted by P wave tadi. Nah, kenapa dalam analisa ground motion tadi kita menggunakan pendekatan surface wave, pendekatan gelombang geser atau shear wave, karena sebenarnya getaran atau ground motion yang
dihasilkan di permukaan itu adalah gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan didominasi efek dari gelombang geser sebenarnya. Ada Rayleigh dan Love tadi. Ada perbedaan karakteristik arah pergerakannya juga tadi. Nah, kita tadi dengan metode mikrotremor, kemudian metode MASV, kemudian ada metode downhole. Nah, masing-masing metode menghasilkan nilai VS yang kemungkinan berbeda. Nilai VS yang berbeda tadi, pertanyaannya adalah yang paling benar yang mana gitu. Nah, karena sebenarnya adalah masing-masing metode tadi punya keterbatasan resolusi dan presisi gitu. Untuk saat ini yang dianggap paling bagus adalah metode downhole atau borehole seismic survey gitu. Nah, downhole seismic survey problemnya adalah dari sisi kepraktisan dia tidak praktis, kemudian dari sisi biaya dia juga cukup tinggi karena dia harus ngebor dulu baru diukur gitu. Beda ketika kita running MASV di permukaan, running mikrotremor di permukaan. Nah, kalau kita sorting derajat akurasinya atau resolusinya, downhole paling bagus, kemudian MASW di tengah, kemudian ada tadi metode mikrotremor. Nah, selain metode mikrotremor tadi juga kita sebenarnya bisa mengklasifikasikan berdasarkan elevasi dan jenis batuan gitu. Karena sudah ada yang melakukan penelitian ketika batuannya begini atau sedimen apa, kemudian elevasinya berapa tinggi, kita bisa mengekstrak nilai VS30-nya. Nah, mungkin tugasnya tadi mempelajari VS30 berdasarkan USGS. Nanti bisa googlingnya itu searchingnya VS30 USGS gitu. Nah, tugasnya adalah mempelajari atau membuat summary atau ringkasan bagaimana kita mengekstraksi atau mengestimasi nilai VS30 berdasarkan topografi dan kondisi geologi. Nah, di situ referensinya sebenarnya banyak di VS30 USGS. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan atau dikorelasikan atau dibandingkan dengan peta geologi dan elevasi seperti apa gitu. Karena kita tidak melakukan perhitungan langsung, hubungannya seperti apa gitu, bisa dikorelasikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalkan kita sudah punya data geofisik, nah hubungannya seperti apa? Apakah ketika di data geofisik berdasarkan pengukuran tinggi, kemudian berdasarkan peta tinggi juga, jadi korelasinya bagus, atau kebalikannya atau distribusinya belum tentu gitu. Nah, kalau secara regional atau secara umum, biasanya ketika kita tidak punya data primer atau data pengukuran, kita menggunakan tadi nilai VS30 berdasarkan pendekatan topografi dan kondisi geologi atau biasanya VS30 USGS. Nah, tugasnya tadi bagaimana proses ekstraksi atau estimasi nilai VS30 berdasarkan topografi dan geologi tadi. Kemudian lagi ya, kalau dari nah, ketika kita punya misalkan kita punya ke beberapa jenis dataset tadi. VS30 map berdasarkan USGS, kemudian VS30 berdasarkan pengukuran mikrotremor, VS30 berdasarkan pengukuran MASW, kemudian kita punya hard data atau data utama dari downhole atau dari borehole seismic survey. Nah,
sebenarnya untuk menghasilkan relatif luas dan resolusi cukup bagus, kita bisa memanfaatkan teknik atau pendekatan lain gitu. Kalau teman-teman geodesi kan seringnya memanfaatkan INSAR dengan GPS gitu. GPS datanya sedikit, point base, INSAR map base berdasarkan data satelit gitu. Nah, data satelit INSAR-nya itu kalau di kita untuk VS30 adalah VS30 USGS, titiknya tadi bisa berdasarkan mikrotremor, bisa berdasarkan MASW, bisa berdasarkan downhole seismic survey gitu. Nah, itu kita bisa menghasilkan peta yang sebarannya cukup luas, range-nya atau presisi dan resolusinya mendekati data downhole seismic survey tadi. Nah, ini yang akhirnya digunakan atau dimanfaatkan sebagai seismik mikrozonasi. Nah, mikrozonasi tadi sebenarnya ingin mengetahui distribusi atau sebaran daerah-daerah yang kemungkinan ada amplifikasi tadi. Selain VS30 tadi, kita bisa dibawa lebih lanjut jadi soil amplification map, jadi peta amplifikasi tadi. Ketika ada kejadian gempa dengan sumber yang kita belum tahu, kemungkinan getaran yang lebih kuat, kita sudah tahu bahwa di sini bakal lebih kencang dibanding daerah yang lain. Gitu. Misalkan kayak di utara Surabaya bakal lebih terasa dibanding bagian selatan yang secara topografi lebih tinggi, secara geologi dia batuannya lebih keras. Mungkin itu aja dulu Mbak. Nanti kalau untuk tugas selanjutnya bisa saya carikan dari tugas-tugas yang Siap. selanjutnya. Baik. Kalau itu ada banyak, seismometer masih cuma satu atau ada banyak sekarang? Seismometer nggak ada, Fir, cuma akselerometer yang dihibah BMKG itu aja kita nggak bisa pindah-pindah ya. Bukan yang main. Oh, My Microtremor ada, tapi udah rusak, Fir, tinggal yang punya yang Sarah, yang Pak Anang. Kita pakai itu sekarang. Ada yang menggunakan buat tugas akhir nggak Mbak? Ada. Nah, ini nanti bukan exercise, assessment-nya itu ngukur itu aja Mbak. Jadi ground motion di tanah, ground motion di gedung kita kan sebenarnya sudah diukur sama praktikan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Benar. apakah kondisi sekarang masih sama atau enggak? Nanti pendekatannya hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke. Baik. Soalnya kemarin ada yang tugas akhir juga yang kalau nggak salah bimbingan Pak Anang mengkarakterisasi tadi natural frekuensi tanahnya seperti apa, di flyover Aloha seperti apa gitu. Nah, nanti kaitannya ke tadi risk assessment tadi sebenarnya. Mungkin Ini yang itu Mbak. kelas, ini sebagian ada yang ambil MK pilihan pasif, sedang ukur ini, Fir, di gedung ini, gedung Pasca, area permukaannya, area permukaan dan gedung kayaknya. Boleh bisa sekalian diinikan juga. Bisa sekalian Untuk pakai kelas data. rekayasa ya? Oh Ya. iya, boleh. Nanti kita Angkatannya perluas. sama atau Sama, angkatannya sama. bisa memanfaatkan data itu, atau kalaupun ini cari gedung yang masih belum punya data lah bisa. Nanti mungkin ya kalau datanya bagus bisa bermanfaat juga buat ITS tadi gitu. Iya, betul sekali. Siap, Fir. Kayaknya yang kelas rekayasa ya nggak semua ambil pasif sih. Jadi nanti yang nggak ambil pasif bisa, maksudnya yang kelas ini nanti diperluas lagi areanya ya, nggak cuma di praktikum yang di pasif, biar nanti lebih ini lagi, lebih banyak lagi data yang bisa diolah. Siap Mbak. Itu saja ya, Iya Firman. Mbak. Siap.
Baik, kelas hari ini selesai. Nanti tugas yang resume itu akan Ibu buka submission-nya di Classroom ya. Seperti biasa. Kapan Fir deadline-nya? Senin depan. Boleh. Berarti sebelum akan dibuka akses untuk submit sampai Senin depan, minimal maksimal jam kuliah ya jam 10 ya. Nanti akan Ibu siapkan create foldernya. Baik Firman, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Kita insya Allah